Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lutfi Hadian Pratama di channel Elvati Beta Farm. Di video saya kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana setting air dan setting agar burayak ikan cupang kalian tidak mudah atau antisipasi burayak ikan cupang kalian agar tidak gampang terserang penyakit, karena banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana merawat burayak ikan cupang yang masih kecil-kecil dari mulai 4 hari sampai 1 bulan. Itu sangat rentan ya. Nah, di sini saya akan paparkan hal-hal apa saja, setting-setting apa saja yang perlu kalian lakukan dalam merawat burayak ikan cupang. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa jadi pengetahuan untuk kita semua agar tetap terus maju di dunia percupangan ini. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Tetap semangat, jangan lupa makan hari ini. Seperti di video sebelumnya, saya pernah memaparkan setting untuk merawat burayak itu ada 3 fase. Yang pertama, pembesaran 4 sampai 2 minggu, dan yang kedua 2 minggu sampai kita melakukan pembesaran di wadah-wadah seperti ember dan kompan ya, atau kalau biasanya kita sebut juga jerigen kecil ya, jerigen 5 liter dan jerigen 10 liter. Setting di awal-awal breeding, saya biasanya menggunakan ember cat dan baskom ya. Ember cat 5 kilo dan baskom yang kurang lebih diameternya sekitar 25 cm lah. Nah, untuk settingnya, setting air yang saya gunakan, biasanya saya menggunakan antibiotik untuk breeding dan pembesaran tahap awal. Agar apa? Agar ikan itu bisa bertahan dalam menghadapi cuaca yang ekstrim. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan antibiotik, biasanya ikan susah gede dan gampang terserang penyakit seperti white spot, kincu, dan jamur yang seperti rambut ya. Penyakit tersebut biasanya terjadi saat musim hujan yang intensitasnya mulai berkurang. Jadi di siang harinya itu masih atau banyak sekali sinar matahari yang masuk. Untuk ikan-ikan yang tidak tersentuh dengan antibiotik, biasanya akan langsung terserang penyakit kincu dan jamur rambut ya. Ini sangat berbahaya. Biasanya itu menyerang 1, 2 dan langsung terus 5. Tiap hari pasti ada aja yang mati ya. Nah, makanya untuk setting di awal-awal kita breeding, diusahakan kalian harus menggunakan antibiotik. Baik antibiotik yang untuk hewan atau antibiotik yang untuk manusia juga bisa, asal kalian tahu aja
takaran untuk pemakaiannya. Pemakaian antibiotik biasanya saya gunakan saat kita breeding ya. Kenapa saat kita breeding perlu sekali pakai antibiotik? Agar pas ikan cupang kalian bertelur itu sudah tersentuh dengan antibiotik, dan ikan pun saat menetas nanti bisa lebih kelihatan sehat ya, dan ada antibodi agar ikan tersebut bertahan sampai besar. Dan untuk setting di kolam-kolam ini juga bisa ya, misalkan di tempat kalian sudah breeding tapi belum di awal-awal tidak pakai antibiotik, kalian juga bisa pakai saat ganti air, tapi pemakaiannya nggak tiap hari ya kawan-kawan. Jadi pemakaiannya hanya 1 kali ya, agar tidak terlalu over nantinya. Jadi pas kalian pakai antibiotik, misalkan antibiotik untuk manusia seperti amoxicillin. Nah, kalian bisa pakai amoxicillinnya itu 1 tablet dibagi 2 untuk ukuran kolam 50 kali 1 meter, dan tinggi airnya cukup ya 20 cm, 15 sampai 20 cm. Itu cukup setengah tablet saja. Nah, ini bisa memakai. Kalau untuk kolam yang gede seperti ini, saya biasanya pakai 1,5 ya, dimana banyaknya air. Dan biasa saya pakai antibiotik buat manusia juga ya, yang 500 mg. Itu juga bisa, nggak apa-apa, aman ya. Dan perbedaannya pun terlihat ya kawan-kawan, si ikan lebih aktif dan nafsu makannya pun sangat banyak. Sehat pokoknya ini. Setelah kalian memakai amoxicillin sesuai takaran, diamkan air tersebut atau endapkan air tersebut selama 1-2 hari. Lebih baik 2 hari ya, karena takutnya ikannya nggak kuat. Karena amoxicillin atau antibiotik yang kita gunakan ini bukan antibiotik buat ikan. Takutnya kalau diendapkan dulu kan nantinya agak netral ya. Kecuali kalian punya antibiotik yang memang khusus buat ikan. Ada ya di toko-toko ikan itu ada juga ya, seperti merek-merek. Tinggal kalian tanya aja, ada antibiotik buat ikan, pasti kalian dikasih. Cuman kalau pakai ini kan agak murah ya. Beda lagi dengan antibiotik yang memang sudah diperuntukkan untuk ikan, biasanya agak mahal. Tapi mahal juga nggak terlalu gede sih, paling sekitar 25.000 sampai 30 ribuan. Lebih aman sih pakai antibiotik yang memang sudah khusus. Terus untuk setting air seperti biasa ya, kalian jangan melupakan garam ikan dan ketapang, serta kalau untuk di kolam pakai daun pisang kering, tapi diolah dulu ya, dicuci lalu dijemur sampai kering banget ya, agar sari-sari dari daun pisang keringnya itu keluar. Kita kembali lagi ke awal-awal breeding ya. Pas breeding, antibiotiknya kita masukkan ke tank pembesaran awal ya. Terus kita masukkan setengah kaplet atau setengah tablet. Setelah itu si air yang sudah tercampur amoxicillin masukkan ke ember yang kita sediakan untuk breeding. Setelah dimasukkan, simpan dulu 2 hari ya. Setelah 2 hari baru kita masukkan indukan yang akan kalian breeding. Setelah breeding menetas 4 hari, lalu masukkanlah ke tempat pembesaran ya. Untuk saya biasanya 1 wadah, 1 tank yang 1 meter ke 50 ini untuk 2 pasang. Jadi 2 pasang
Yang satu ember pertama disimpan di tank, yang satu kita angkat untuk persiapan breeding selanjutnya ya. Jadi hanya satu ekor jantan aja yang kita simpan di tank untuk merawat burayak ikan cupang tersebut agar tidak ada hama-hama seperti jentik nyamuk ya, yang itu bisa mengganggu burayak saat kita melakukan pembesaran di tahap pertama. Untuk tahap keduanya tadi saya sudah paparkan pemakaiannya. Apabila kalian pas awal-awal breeding tidak pakai amoxicillin atau tidak pakai antibiotik, bisa dipakai saat pembesaran tahap kedua juga. Mungkin di video kali ini cukup sekian ya kawan-kawan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Follow juga Instagram saya di @elpati9. Di sana juga ada update ikan, jual ikan, flash deal ikan, dan untuk kedepannya nanti akan ada live untuk lelang dan flash deal ikan ya. Kalian bisa follow langsung ya, nanti ada linknya di deskripsi ya. Kalian tinggal klik dan ikuti Instagram saya. Yang main Facebook kalian juga bisa add friend di Lutfi Elfatih Beta Farm ya. Ini Facebooknya. Kalian di sana juga bisa tanya-tanya seputar ikan cupang, tanya-tanya juga seputar ikan apa aja yang ada atau ready untuk dijual. Kalian bisa langsung inbox saja ke Facebook itu ya. Mungkin segitu dulu dari saya. Maju terus percupangan Indonesia, tetap semangat, jangan lupa makan hari ini.